إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Bapak dan saudara sekalian rahimakumullah, di pagi ini dengan izin Allah tabaraka wa taala kembali kita dihidupkan setelah dimatikan sejenak. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Kemudian kita berusaha memulai aktivitas dengan ta'ah, salat subuh berjamaah. Kemudian dilanjutkan dengan zikir dan bermajlis semacam ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menerima apa yang kita upayakan dan dicatat sebagai amal saleh yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita kelak pada hari kiamat. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pagi ini kita sampai di bab ahkamud diyat. Berkenaan dengan hukum-hukum diyat. Sudah ya? Belum? Ad-diyat itu jamak diyah, ya, dalam bahasa Arab. Wa hiya al-malul muadda ila mujni alaih aw waliyih bisababi jinayah. Jadi diyat ini didefinisikan adalah harta yang diberikan kepada korban atau keluarga korban disebabkan karena perbuatan jinayah atau sejenis pembunuhan, ya, karena melanggar. Jadi ini semacam kompensasi, ya. Bahkan ini dahulu di masyarakat Arab itu sebelum Islam sudah ada. Dan ini diantara yang dikukuhkan dalam Islam, artinya ditetapkan. Karena nyawa manusia itu berharga, bukan disembarangkan, disepelekan, bukan main-main urusan nyawa, ya. Nanti ada pembagiannya ketika sengaja atau tidak, kasus kecelakaan juga bagaimana. Ini semuanya dibahas dalam hukum-hukum ini, dia. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dan ini dimaksudkan juga sebagai pelajaran, peringatan, ya, juga bentuk menyambung ketika seorang bersalah dengan kesalahan besar, bukan terus lari bukan terus lari, tapi bertanggung jawab, bukan kepada korban yang meninggal tapi keluarganya juga. Ini, ya, bukan seperti orang misalnya nabrak hewan gitu, ya, terus kabur lari seperti yang banyak. Nah, adapun dalil dalam masalah ini dalam Al-Quran, dalam As-Sunnah atau Al-Hadis, juga ijma'. Allah Ta'ala berfirman, wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minah wadiyatun musallamatun ila ahli. Barang siapa yang membunuh orang yang beriman karena, atau salah, maksudnya salah membunuh, maka dia harus memerdekakan budak yang beriman atau dengan membayar diyah kepada keluarga korban tadi. Di dalam hadis yang sahih, man qatala lahu qatil
fahuwa bi khair an-nadharain, imma an yufdi wa imma an yuqtal. Barang siapa yang sampai membunuh dan korbannya nyata sudah, maka diberi dua pilihan. Dia membayar dia menebus, atau dia dibunuh juga. Hadits rawahul jamaah. Fatajibu dia ala kulli man atlafa insanan bimubasharah. Wajib bayar diyah itu atas orang yang membunuh orang lain dengan cara langsung. Misalnya dicontohkan di sini dengan memukulnya, ya, atau ditabrak dan sampai dilindas dengan mobil, atau di antara penyebab sampai dia terbunuh, penyebabnya juga. Contohnya sebab seorang menggali sumur di jalan, kemudian tidak diberi tanda, jadi polos. Mungkin orang biasa berjalan di tempat itu tidak tahu kalau ada galian. Kemudian sampai ada yang terperosok ke dalam dan mati gara-gara itu. Ini sebabnya lalai, teledor. Mestinya kan dikasih tanda, ya, atau diberi batu untuk menghalangi orang jangan lewat di situ, di sekitar lubang atau sumur tersebut. Nah, ini resikonya berarti membunuh jiwa. Mau yang binasa itu muslim atau zimmi. Zimmi yakni orang kafir yang datang ke negeri muslim, ya, dengan niatan tidak ada maksud untuk perang, atau bahasa sekarangnya cuma melancong, gitu. Itu juga punya kehormatan, tidak boleh diperlakukan secara zalim orang yang datang ke negeri muslim, sekalipun kafir zimmi atau musta'min, orang yang dijamin keamanannya, atau muhadinan, atau orang yang dalam ikatan perdamaian, muhadana. Ini juga tidak boleh kemudian dibunuh. Berdasarkan firman Allah, wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mitsaq hadiyatun musallamatun ila ahli. Dalam kasus ini, jika di suatu kaum antara kalian dengan mereka ada perjanjian, kemudian ada kasus pembunuhan tadi, maka harus membayar diyah yang diberikan kepada keluarga korban. Fa in kanatil jinayah allati talifu bisababiha al-mujni alaihi amdan mahdhan fa inna ad-diyah tajibu kullaha fi malil jani halah. Kalau misalnya tindak pembunuhan tersebut sampai seseorang pelakunya itu sengaja, murni sengaja melakukannya, maka kewajiban membayar diyah ini penuh juga, ya, kewajibannya juga penuh. Di sini dinukil pernyataan Imam Ibnu Qudamah rahimahullah. Ajma' ahlul ilm ala anna diyatal amad tajibu fi malil qatil. Para ahli ilm sepakat bahwasanya diyah untuk kasus sengaja
itu wajib diambilkan dari hartanya sang pembunuh. La tahmiluhal aqilah, yakni kalau sang pembunuh itu akarnya sehat, waras, tidak ada gangguan jiwa atau apa, sinting. Jadi kalau begitu tidak ada alasan untuk lari dari dia. Nah, ini pada asalnya, dasarnya demikian. Bagaimana firman Allah, وَلَا تَزِرُ وَازِرَةُ وِزْرَ أُخْرَى. Tidak boleh seseorang melimpahkan dosa orang lain pada yang tidak melakukan maksudnya. Jadi setiap jiwa bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Tidak boleh, istilahnya di kita itu lempar batu sembunyi tangan. Tidak bisa. Pelaku ya harus bertanggung jawab. Dan orang yang tidak ada sangkut pautnya tidak akan memikul dosa pelaku. Itu. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Satu jiwa tidaklah dibebani dosa orang lain. Ya. Wa innama khulifa hadzal asl fi diyatil khata' li kathratil khata'. Fa inna jinayatul khata' takthur wa diyatul adami kathirah. Fa ijabuha 'alal jani fi malihi yajhaf bihi. Baik, di sini ketika menyelisihi asal muasalnya dalam kasus dia dikarenakan salah, maka salah membunuh misalnya dalam kasus itu banyak, ya, salah membunuh itu banyak. Nah, ini khususnya untuk manusia, ya. Maka di sini kewajiban bagi sang pelaku itu diambilkan dari hartanya, dan itu bisa habis, ya, bisa habis. Maka hikmah dalam perkara ini, yang tepat dalam perkara ini adalah melimpahkan kepada orang yang memang sehat jasmani rohani, ya. Nah, ini artinya ketika ada orang misalnya ada gangguan jiwa, itu dipertimbangkan nanti oleh qadhi. Kalau ada gangguan jiwa, ini orang stres misalnya, orang tidak waras, orang, itu diselidiki. Jadi perkara ini perkara besar, ya. Wal amid la uzra lah. Adapun yang sengaja, maka tidak ada alasan dalam hal ini. Keputusannya ini langsung, tidak berhak mendapat pengurangan, ya, karena wajibnya ya dikisos sang pelaku itu. Tapi kalau dimaafkan oleh keluarga korban, maka membayar dia. Ini sebagai apa? Sebagai kompensasi di sini. Ya. Seperti halnya dia itu merusak barang, ya ganti barang. Bagaimana dia menghilangkan punya orang, ya harus mengganti. Apa ini? Apalagi nyawa gitu. Apalagi nyawa. Nah, sekarang syibhul amad. Kasusnya kalau ya dikatakan sengaja, ndak dikatakan tidak sengaja, ya mati. Ini disebut separuh sengaja, ya. Syibhul amad. Ya, maka dalam hal ini dilihat keadaan sang pembunuh. Ini keadaannya.
sehat akalnya ataukah tidak. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, iqtatalat imra'atani min Hudzail. Dahulu di suku Hudzail di antara suku, yakni pedalaman di sekitar Makkah. Ya, dahulu. Makanya ada kasus 2 orang wanita bunuh-bunuhan. Ya. Faramat ihdahumal ukhra bihajar. Salah satunya ada yang ngambil batu, melempar lawannya. Faqatalatha wa ma fi batniha. Ternyata wanita itu yang dilempar kena, mati. Dia dalam keadaan hamil, mati juga di kandungnya, bayinya. Maka Rasulullah SAW memutuskan dia bagi wanita tersebut. Ya. Berdasarkan apa? Perbuatannya itu. Maka dalam hal ini apa? Bayinya gimana ya? Dikatakan syibhul amad. Ya. Kan yang mau dibunuh cuma ibunya. Otomatis kalau ibunya mati ya bayinya mati. Ya. Nah, ini di antara kasus yang terjadi di zaman Nabi SAW. Adapun diatul khata, yakni dia untuk orang yang salah membunuh. Maka dinukil di sini pernyataan Imam Ibnul Munzir, ajma'a kull man nahfadh anhu min ahli al-ilm annaha 'ala al-'aqilah. Yang kami ketahui, yang kami hafal, bahwa semua sepakat dari kalangan ahli ilm mengenai hal ini, yakni dilihat apa? Dilihat tentang keadaan sang pembunuh itu. Ya, kalau dia salah membunuh, kenapa salah membunuh? Mungkin bayaran, kan gitu, bayaran. Atau memang karena apa? Dia tidak teliti, salah orang. Ya. Kemudian pernyataan al-muwaffaq, ini maksudnya Ibnu Qudamah rahimahullah, la na'lamu khilafan annaha 'ala al-'aqilah. Maka kami tidak mengetahui perbedaan pendapat, maksudnya bahwa ini kembali kepada akal dari si pelaku. Ya. Ini berdasarkan apa? Diatnya orang yang salah dalam membunuh. Misalnya apa? Inqilab an-naim ala insan fayaqtuluh. Jadi dicontohkan orang yang tidur kemudian dibalik lantas dibunuh. Ternyata salah. Tapi kalau tidak gitu, tidak cepat, mungkin dia menganggap nanti dia bakal lari. Kasus kedua di sini hafrul bi'r, yaitu dalam menggali sumur tadi. Ya. Kenapa kok tidak diberi tanda? Jadi mestinya diberi tanda, jangan dibiarkan. Apalagi itu merupakan jalan umum misalnya. Cuma diambil di pinggirnya. Atau dia di tanah lapang. Yang orang sulit membedakan. Biasa tidak ada lubang, tiba-tiba ada lubang. Yang maksudnya untuk menggali sumur tadi. Sehingga orang jatuh, kemudian mati gara-gara itu. وما ترتب على الفعل المأذون به شرعا من تلف
bahwa ghairu maqmun. Demikian ini kepada apa? Pelaku atau perbuatan yang mendapat izin secara syara'. Dan itu bisa menyebabkan hilangnya nyawa. Maka ini tidak ada jaminan. Misalnya, contohnya, dalam syara' Islam diizinkan seorang ayah mendidik anaknya. Mendidik anaknya. Atau seorang laki-laki mendidik istrinya. Seorang sultan, penguasa, ini mendidik rakyatnya. Mendidik rakyatnya. Kemudian mereka yang ditugaskan mendidik tadi sebenarnya tidak bersikap melampaui batas dalam memberikan pelajaran atau pengajaran. Ternyata misalnya kasusnya tadi, orang tua yang mendidik anaknya memukulnya dengan pukulan, maksudnya mendidik, malah kebablas misalnya pas kondisi anaknya lemah, kurang sehat, ternyata sampai mengakibatkan kematian. Ya. Maka dalam hal ini tidak ada kewajiban, kata Syekh, lam yajib syai'un 'alal mu'addib. Tidak ada kewajiban sedikit pun untuk si pendidik ini dalam apa perbuatannya, li'annahu fa'ala ma lahu fi'luhu syar'an. Karena dia melakukan perbuatan itu sebatas apa? Yang dibolehkan syara'. Jadi orang tua boleh memukul anak. Karena bila anak dipukul itu misalnya memberikan pelajaran jerah. Kapok. Ya. Ada misalnya anak yang kalau tidak digitu kan tidak bisa. Ini biasanya di zaman mungkin 30-an tahun yang lalu, 40-an tahun yang lalu gitu ya. Jadi biasa orang tua itu meluruskan anak. Ya, tidak ada niatan orang tua mau membunuh. Tapi memang apa? Itu di antara cara. Ya. Dan Nabi SAW menyatakan urusan mendidik salat. Ya. Fadribuhum li'ashar. Anak itu 10 tahun tidak sholat, pukul. Pukulan yang mendidik. Bukan menyiksa, pukulan yang mendidik. Ya. Ini bapak-bapak lebih tahu dari saya. Urusan ini. Orang dulu ya biasa, apa? Itu sabuk atau apa. Ya kan? Itu untuk mendidik. Secara syara' boleh. Karena tidak ada niatan orang tua untuk istilahnya menyiksa. Nah, bila misalnya zada fawqal mu'tad. Ini lebih dari kebiasaan. Sampai menjadikan anak tersebut sampai binasa misalnya. Maka yang demikian baru kena sanksi. Kalau sebatas wajar, itu tidak ada sanksi. Tapi kalau sampai melebihi, itu baru dapat sanksi karena dia itu apa? Melampaui batas. Nah, ini juga kembali kepada qadhi dalam hal ini. Hakim yang memutus. Wa in kana ta'dib limra'ah hamil. Nah, ini. Kalau misalnya kasusnya wanita yang hamil, dididik, diberi pelajaran. Kemudian karena sanksi tersebut wanita tadi keguguran. Ya. Wajib 'alal mu'addib dhaman al-haml bi ghurrati 'abd atau amah.
maka kewajiban sang pelaku ini untuk apa? Membebaskan budak laki-laki atau perempuan. Ya. Jadi ketika janin gugur gara-gara apa? Misalnya sampai pun si wanita itu ditakut-takuti, kemudian kaget atau terjatuh dan janinnya itu keluaran apa ya? Itu maksudnya keguguran, maka itu dikenakan sanksi bagi orang yang berbuat tersebut. Dalam As-Sahihain dinyatakan riwayat Al-Bukhari dan Muslim annahu sallallahu qada fi imlasil mar'ah bi'abd aw amah. Nabi SAW memutus dalam kasus keguguran dari wanita itu bagi pelakunya yaitu membebaskan budak laki-laki atau perempuan. Dan ini merupakan pendapat kebanyakan dari ahlul ilm. Man afza'a hamilan fa asqatat janinaha bisababi dzalik kama law talabaha sultan aw istada'a 'alaiha rajul bisyart. Ya. Wajib dhamanul janin 'ala man afza'aha. Ini seperti yang saya sebutkan tadi. Siapa yang membuat kaget wanita yang hamil sampai keguguran karena sebab itu, atau dia dipanggil penguasa, perempuan dipanggil, kan berarti apa? Mentalnya tidak siap, takut. Wah, kenapa saya kok dipanggil? Atau ada polisi, ya, dipanggil oleh polisi. Maka ketika si penyampai kabar ini sampai membuat wanita itu kaget dan keguguran, maka ini harus diberi apa? Pelajaran orang ini. Karena telah apa? Membuat kebinasaan calon bayi ini, calon manusia. Sebabnya dia melakukan itu. Dalam riwayat Umar radhiyallahu an, annahu ba'atha ila imra'atin maghibah kana yadkhul 'alayha. Faqalat ya waylaha ma laha wa li Umar. Fa bainama hiya fi at-tariq idh faza'at fadarabaha at-talq wa alqat waladan fa sahha sayhatayn thumma mat. Jadi dalam kasus bahwasanya dahulu Umar radhiyallahu an mengutus seseorang untuk memanggil wanita. Ya. Ada seorang wanita disuruh panggil oleh Umar radhiyallahu an. Nah, pada saat wanita itu sudah bersama petugas istilahnya, ya, di tengah jalan dia itu dikagetkan oleh sesuatu. Dia takut, ya. Kemudian sampai mengakibatkan janinnya itu kemudian jatuh, artinya keguguran. Dalam ini pernyataannya dalam riwayat di sini fadarabaha at-talq, yakni bahkan dipukul, ya, dipukul. Maka ia berteriak kemudian meninggal. Maka Umar radhiyallahu an meminta pendapat para sahabatnya, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata sebagian sahabat, "Laisa 'alaika syai'." Pada Umar, engkau tidak punya beban. Tidak ada sangkut pautnya denganmu. Engkau tidak ada kewajiban bayar diyah maksudnya. Faqala Ali, berkata Ali radhiyallahu an, "In kanu qalu fi hawak falam yansahuk lak inna diyatahu alaik li'annaka afza'taha fa'alqathu." Adapun Ali radhiyallahu an berpendapat, kata beliau,
kalau mereka orang-orang yang suruh memanggil perempuan tadi itu mereka melakukannya seperti yang Anda inginkan, seperti yang kau inginkan, dan mereka tidak ngasih nasihat atau masukan kepadamu sebelumnya, maka engkau kena dia, wahai Umar, maksudnya. Engkau wajib membayar dia, karena engkau sudah membuatnya kaget, dan engkau seolah secara tidak langsung yang membunuhnya. Ini pendapat Ali radhiyallahu anhu. Kemudian Syekh menyebutkan di sini ada kasus, misalnya orang menyuruh tukang ini, misalnya ya, seseorang untuk turun ke sumur, atau naik ke atas pohon, atau semacam ini. Kemudian orang tadi karena dibayar mau melakukan, tapi misalnya tadi turun ke sumur tidak bisa naik, atau tenggelam di sumur tersebut mati, atau naik pohon kemudian karena terlalu tinggi jatuh kemudian patah, ya, kemudian dilarikan rumah sakit mati, misalnya kasus-kasus begini, ya, maka di sini lam yatmanhu al-amir. Ini tidak bisa disalahkan sepenuhnya yang nyuruh, karena orang yang disuruh kan tahu resikonya. Mestinya dia mempertimbangkan terlebih dahulu. Saya disuruh ke sumur, dipersiapkan apa? Entah itu tangga atau semacam tali yang bisa dia naik ke atas kalau sudah selesai meninjau apa yang di bawah misalnya. Atau apa sekarang itu, pakai apa itu? Sabuk pengaman ya. Ketika mau naik ke atas. Nah, ini mestinya tidak usah diingatkan atau disiapkan, tapi pekerja itu dengan sigap mempertimbangkan ini semuanya. Jadi orang yang menyuruh, dia maunya apa? Bayar, dikerjakan. Urusan teknisnya ya pekerjanya itu sendiri yang berpikir. Nah, ini makanya tidak bisa kemudian disalahkan orang yang menyuruh ini. Ya, fa in kana al-ma'mur ghair mukallaf dhamanahu al-amir. Nah, terkecuali dari kasus ini, misalnya orang yang disuruh itu masih anak-anak, akalnya kurang, maka ini yang menyuruh harus tanggung jawab. Kok menyuruh anak-anak? Ya, gitu. Maka yang menyuruh ini yang harus tanggung jawab. Dia seolah menyebabkan kebinasaannya. Kalau misalnya nanti jatuh dari atas atau terjerembab di bawah. Kalau kasusnya tadi naik pohon atau turun ke sumur. Berikutnya, walau istajara syakhsan linuzulil bi'r wa su'udus syajar famata bisababi dzalik lam yatmanhu al-mustajir. Kalau misalnya seseorang menyewa pekerja, katakanlah begitu, untuk turun ke sumur atau naik ke atas pohon, lantas mati yang disuruh, ya, maka orang yang menyuruh itu bukanlah jaminan. Karena apa? Artinya dia tidak membuat orang yang disuruh itu disengaja untuk dibunuh. Tidak demikian. Tapi dibayar. Tujuannya bukan untuk membunuh. Dia membayar orang tersebut, pekerja tersebut bukan untuk membunuh. Karena kembali kepada teknisnya orang itu sendiri. Dia biasa seperti itu ya sudah, mestinya diperhitungkan.
Ya, ini juga sama kasusnya, orang memanggil tukang gali sumur untuk gali sumur di rumahnya. Kemudian begitu dia digali, karena teledor, misalnya ini lubangnya, di sampingnya ini, ya, tidak diantisipasi sehingga tanahnya misalnya menimbun lagi ke dia. Jatuh ke dalam lubang itu lagi. Dan di situ ada orangnya mati. Ya, kasus begini. Maka yang demikian ini disebut hadr. Hadr itu artinya ya bukan disengaja, karena sang tuan rumah tadi ingin bikin sumur di rumahnya, datangkan tukang, dibayar, selesai kerjaannya, selesai. Bukan mau membunuh tukang gali sumur itu. Terjadi atau kejadiannya itu karena kelalaian siapa? Pekerjanya sendiri. Nah, dari contoh-contoh ini kata Syekh, wa min dzalika nudrik mada ihtimamul Islam bihifdzil arwah wa hikm dima'il abriya. Dari kasus-kasus tadi kita mengetahui sejauh mana perhatian Islam dalam menjaga ruh, dalam menjaga nyawa. Juga bagaimana Islam menjaga urusan darah, jangan ditumpahkan. Mereka yang tidak bersalah, mereka yang tidak berdosa, tidak boleh dibunuh serampangan. Ini dalam hukum Islam harus dijaga. Ya, lakin fi waqtina hadza kathura at-tahawun bihadhihi al-mas'uliyah ala aidi ulaika alladhina yatahawwaruna fi qiyadati as-sayyarat. Namun kata Syekh, di zaman kita ini, di saat ini, banyak sekali kita menyaksikan orang-orang yang enteng, sembrono, ya, dalam artian apa? Mereka yang menggunakan mobil, mengendarai mobil. Bagaimana belum istilahnya cekatan dalam apa? Nyetir. Nah, ini kalau di kita sepeda motor yang banyak kan gitu. Ya. Kalau belum benar-benar bisa, nah ini di jalan umum membahayakan dirinya dan orang lain. Ya kan? Bisa nabrak orang. Fa ya'riduna arwahahum wa arwah ghairihim lil halak. Mencelakakan diri mereka sendiri dan orang lain. Jadi banyak sekali kasus apa nyawa melayang istilahnya. Dan ini tidak boleh dalam Islam. Ada yang satu keluarga, ya, kayak kita bolehlah sekali-kali apa ya tuh? Apa bahasa sekarang yang kepo ya? Cari-cari kabar itu berapa korban lalu lintas per hari misalnya di Kota Malang. Atau kalikan aja berarti seminggu berapa, 1 bulan, setahun, ya. Di Malang tidak ada, se-Jawa Timur misalnya. Ya kan? Biar kita tahu bahwa ini kasus yang banyak terjadi. Tentang apa? Sebab kecelakaan lalu lintas. Ya. Ada yang satu keluarga langsung korbannya. Karena apa? Naik mobil sekeluarga. Kenapa? Karena ada yang satu atau lawan di jalan itu mungkin naudzubillah ada yang mabuk, ada yang nyetirnya apa? Kebut-kebutan, asal-asalan. Ya. Maka ini semuanya tidak memperhitungkan tentang apa dampak dari kelakuan mereka tersebut. Nah, orang-orang kayak gini biasanya kalau tidak dikasih apa,
Tidak dikasih pelajaran, tidak bisa. Tidak diberi sanksi, tidak bisa. Merasa perbuatannya benar, kebut-kebutan tadi. Nah juga dalam hal ini ya, mumpung kita pas sampai di masalah ini, ini kayak ini, motor-motor berisik ini. Itu haram, tidak boleh. Ya, mengganggu orang. Kalau orang waras, dari pabrik bagus-bagus, tidak suara, tidak menimbulkan polusi, dia keluarin biaya, ya, ngeluarin uang lagi, ngerusak. Akalnya kemana ya? Dan bapak-bapaknya itu seolah nanam dosa jariah. Nyaranai anaknya jadi perusak. Dosa, ingat dosa loh. Ya. Ini seolah pemandangan biasa. Padahal mungkin emaknya jual kalung, jual gelangnya, beliin anaknya sepeda motor, terus digitukan. Anaknya tidak ada kerjaan, siang-siang. Mungkin ada orang sakit di suatu rumah yang dilewati. Ada bayi. Nanti dikira kita malah sekarang ketika mengingkari ini, kita dianggap apa? Dianggap kasar. Dianggap apa kita ini? Kemana akal sehatnya orang-orang kadang? Ya, jadi dalam Islam urusan ruh, nyawa, urusan tidak boleh membahayakan orang, tidak boleh mengganggu ketenangan orang. Ya, mau dengan suara apa saja, termasuk suara apa sekarang musik dari rumah. Ya, ada rumah yang kalau tidak ada itunya, tidak bisa katanya, tidak hidup. Kuburan katanya, na'udzubillah. Saya pernah dapati di Malang sini masjid yang merbotnya itu mahasiswa masih. Ada sungkannya, nyetel pagi-pagi. Saya tanya, tinggal di masjid kayak gini, gimana? Mana rasa hormatnya pada rumah Allah? Ya, orang sungkan mau negur, takut, ajib. Gimana melempem semua? Kefir nih. Tidak bisa kayak gitu. Harus kemungkaran ini. Ya. Itu masih sebatas bukan hak dia. Gimana kalau punya uang lagi? Orang kayak gitu sudah statusnya numpang masih kayak gitu. Ini loh. Anak-anak sekarang ya, sangat disayangkan. Banyak fasilitas di zaman sekarang, tapi yang tahu diri itu, ya, ada yang mungkin bawa temannya yang bukan mahramnya, lain lawan jenisnya. Walhasil, tidak ada yang ingkari. Kemana takmirnya ini? Itu mas'uliyah amam Allah, yani tanggung jawab. Ya. Jadi ini semuanya di antara rentetan apa mas'uliyah, rentetan tanggung jawab itu. Ya, mencelakakan orang di jalan, bikin berisik orang. Nah, makanya dikasih apa ini jalan ini? Kebanyakan sekarang apa? Polisi tidur ya. Fil Arabia itu disebut matobat, kalau di Timur Tengah disebut begitu. Ada juga itu. Kalau di sana jarang sepeda motor, mobil, nah, mobil tambah lagi. Kalau tidak dikasih itu, ini kecepatan gila, hatta di jalan kecil. Karena dikhawatirkan itu tadi banyak korban sehingga dibuat begitu. Ya, wa illa orang-orang yang apa, yang istilahnya akalnya sehat. Berjalan di mana saja ya pakai ukuran, dia merasa terganggu dengan adanya itu, ya. Tapi kebanyakan orang yang memang
tidak berpikir demikian, khususnya yang anak-anak itu. Kalau ditinjau-tinjau itu biasanya broken home di belakang itu semua. Tidak keurus sama orang tuanya. Tidak diperhatikan bapaknya, tidak diperhatikan ibunya. Keluar kemana terserah. Nah, ini dari rumah asalnya. Mereka-mereka itu. Atau yang tidak belajar, atau yang bolos sekolah. Biasanya begitu. Bisa dipastikan itu. Ya. Sekarang kalau bapak-bapak misalnya, apa mungkin mau berbuat begitu? Dia akan mikirkan daripada buat merusak gitu, mending bayar sekolah anak saya atau yang lainnya. Ya. Jadi ini semuanya diantara rentetan kerusakan yang ada. Syekh juga bahkan menyebutkan di sini diantara penyebab juga tentang anak-anak yang ngawur tadi ketika dibelikan oleh ayah-ayah mereka. Ada yang sampai dibelikan mobil tak nanggung, mobil mewah. Ya. Kemudian diberikan pada anaknya begitu saja. Kasih kuncinya bebas. Ya. Nah, dengan menggunakan mobil itu anak tadi, waduh. Nginjek gas itu udah pakai ngukur ya. Sehingga banyak korban ya. Jadi seolah bapaknya ngasih pistol sampai diumpamakan begitu, anak-anak dikasih pistol, ya ngawur aja, kayak dianggap main-main pistol iya kalau tembak air gitu. Ini tembak betulan. Ya, sehingga banyak menimbulkan korban jiwa, membuat orang-orang di sekitarnya terusik, takut, terganggu, tidak aman. Ya, maka Syekh menyatakan di sini terakhir kalimat beliau, yajibu ala haula an yattaqullah fi auladihim. Ini pada bapak-bapak, hendaknya mereka takut pada Allah dalam mendidik anak-anak mereka. Ya. Dan juga hendaknya takut pada Allah urusan nyawa kaum muslimin. Ataupun yang lainnya, mereka manusia juga sekalipun bukan muslimin. Ya. Dan juga ini juga himbauan bahwa Syekh menyatakan di sini untuk yang punya wewenang. Semoga Allah Ta'ala memberikan petunjuknya pada mereka supaya mereka bisa diberi istilahnya jaminan keselamatan, dibuat aturan supaya keamanan ini merata. Ya. Karena terkadang kata Syekh ini kalimat yang luar biasa. Fa innallaha yazza'u bis-sultan ma la yazza'u bil-Qur'an. Terkadang Allah Ta'ala itu menjadikan di tangan penguasa itu dia bisa berbuat yang orang-orang kalau ditakut-takuti cuma dengan ayat Al-Quran tidak mempan. Harus ada sanksi ini. Kalau ditakut-takuti dengan ayat Al-Quran ini tidak mempan. Tapi memang harus diputuskan dengan istilahnya tangan besi atau apalah. Ya. Kalau tidak gitu tidak jerah, tidak kapok. Ya. Termasuk ini yang video kita saksikan, kadang ada yang sampai aparat itu naruh di kupingnya anak-anak yang brong-brong ini. Ya kan? Kalau tidak begitu kan tidak sadar. Kalau mengganggu orang, subhanallah. Ya. Berisiknya luar biasa. Ya ini. Ini semuanya kemungkaran. Saya tanya bapak-bapak di sini, ada ndak dalam khutbah Jumat yang mengingatkan masalah ini? Ndak ada ya. Alhamdulillah. Ya, saya pernah menyampaikannya di beberapa tempat. Tapi adakah yang mau mendengar gitu loh? Ya, ini masalahnya. Allahul musta'an. Jadi ini diantara kemungkaran yang mungkin dianggap sepele, tapi luar biasa dampaknya. Orang baru tahu
Kalau itu mengganggu kapan? Ketika dirinya sakit, ada keluarganya yang sakit, baru akan ingat, oh iya ya, perbuatan ini tidak betul. Terus kemana selama ini kita? Allahul musta'an. Jadi itulah diantara pelajaran yang bisa kita ambil di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan petunjuknya kepada kita semuanya, dan diberikan kekuatan untuk bisa dalam hal ini beramar ma'ruf nahi mungkar meski sedikit. Dan juga tentang hukum Allah ini bisa kita ketahui sedikit demi sedikit. Demikian selebihnya, wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل